Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya, Alfa Nabil, bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini. Informasi ini yang hadir di setiap hari Senin hingga Minggu. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita dari peristiwa politik, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Dan inilah informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Karanganyar, Jawa Tengah. Harga kebutuhan pokok pekan pertama bulan Ramadan di Karanganyar mengalami kenaikan. Tingginya harga bahan pokok ini diperkirakan hingga Lebaran mendatang. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut diketahui saat sidak Komisi B DPRD Karanganyar ke pasar pada Rabu lalu. Komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan tersebut diantaranya bawang merah yang saat ini berada di harga Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, telur Rp30.000 per kilogram, dan ayam potong Rp37.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai mengalami penurunan, harga cabai rawit merah yang sebelumnya di harga Rp100.000 per kilogram turun menjadi Rp85.000 per kilogram. Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Lastri Listiowati, mengatakan sidak dilakukan untuk pengecekan ketersediaan dan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Menurut Latri, dalam sidang tersebut Komisi B juga menemukan pasokan kelapa yang mengalami penurunan karena disetorkan ke pabrik. Dikeluhkan oleh pedagang bahwasanya tahun ini yang paling sangat mengenaskan dalam kondisi jumlah pengunjung yang jauh dari harapan seperti tahun-tahun yang kemarin, maupun juga beberapa kenaikan daripada sayuran, bahan pokok, dan juga salah satunya adalah cabai yang naik menjadi kemarin sempat 100 lebih, ini sudah turun di angka 80, kemudian telur, ayam yang juga naiknya juga lumayan, dan yang bawang juga, bawang merah naik, apalagi satu hal yaitu kelapa, di mana dapat informasi tadi bahwa kelapa ini banyak diambil oleh pabrik, di mana sehingga pasokan untuk masyarakat di bawah ini terus terang sangat kecil, sangat minim. Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperinaker Karanganyar, Harjanto menjelaskan pihaknya akan terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Disperinaker juga berencana akan menggelar pasar pangan murah selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Setiap hari sudah punya pantauan harga di seluruh pasar di Kabupaten Karanganyar yang masuk dalam sistem aplikasi Sidarkar, dan dari situ kami setiap minggunya berevaluasi dengan tim TPID Kabupaten Karanganyar juga dengan pusat Kemendagri yang setiap hari Senin kita juga selalu rapat bersama melalui Zoom. Fisiknya bahwa untuk kenaikan harga ini dari kami, dari tim teknis, kami akan terus berusaha untuk mencari sumber permasalahan yang prinsipnya karena kami bagian dari pengawasan. Intinya setiap ada kenaikan harga kami review, kemudian juga kami analisa penyebab dan solusinya. Begitu. Iwan Iswanda, Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Harga cabai rawit di Boyolali masih mahal meski sudah mengalami penurunan harga. Komoditas ini masih stabil tinggi karena masih tingginya permintaan barang di awal Ramadan. Di pekan pertama bulan Ramadan, harga sejumlah komoditas di pasar Sunggingan Boyolali masih terpantau tinggi. Pada Kamis, harga cabai rawit terpantau masih mahal meski sudah mengalami penurunan harga. 2 hari yang lalu, harga cabai rawit di sejumlah pasar di Boyolali menembus Rp110 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Dan pada Rabu pagi, harga cabai rawit sudah turun menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah keriting dari harga Rp60.000 menjadi Rp55.000. Pedagang menyebut harga cabai saat ini sangat fluktuatif setiap harinya. Harganya turun, harganya 90, kemarin 100 lebih, 110, sekarang 90. Yang lombok apa gini namanya? Keriting sekarang 55, kemarin 60. Udah mulai turun ya? Enggak. Sekarang udah turun. Kemarin mahal. 60. Sudah berapa hari penurunan? Yang selagi satu hari turunnya. Kalau besok saya nggak tahu.
Memang masih naik turun Bu harganya? Iya, 1 hari kadang 1 jam turun, naik turun harganya. Sementara harga daging ayam dan daging sapi masih stabil di awal bulan Ramadan ini. Harga daging ayam potong saat ini berada di Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga ini stabil sejak 1 pekan jelang masuknya bulan puasa kemarin. Sementara harga daging sapi super masih stabil di kisaran Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Diprediksi harga daging sapi bakal mengalami kenaikan 1 pekan menjelang Lebaran besok. Meski mahalnya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan oleh para pembeli yang harusnya menyesuaikan dengan keuangan mereka. 130, 120 super. Itu belum ada peningkatan atau kenaikan? Belum. Terus kalau ada prediksi kenaikan harganya? Ya mau kalau lebaran kurang 2 hari itu ada. Biasanya ada kalau ada pembeli banyak. Tapi kulaknya ya tambah kok, naik 10.000. Tapi ini untuk stok daging ayam daging sapi masih aman? Aman. Ya, toh. Jadi wajar saja untuk mencikapinya ya kita belanja volumenya dikurangi aja. Kalau dengan uang 1.000 kita bisa dapat lombok 6 biasanya, ya kita beli lomboknya dapatnya 5 ya 5 saja. Jadi caranya dengan mengurangi konsumsi. Ya. Soalnya kalau kita tetap beli dengan volume yang sama, itu pasti harganya akan naik gitu. Tetap sebenarnya ngeluh ya Bu ya? Ya mengeluh juga ya. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana yang melakukan peninjauan di Pasar Sunggingan menyebutkan bahwa tingginya harga cabai dan sejumlah komoditas lainnya dikarenakan tingginya permintaan barang dari konsumen sehingga mempengaruhi harga jual. Ya, yang lombok, kalau dibilang lombok setan itu 90. Dagingnya masih standar yang kualitas nomor 2 110. Kemudian yang kualitas satunya 120. Beras masih standar semuanya, alhamdulillah. Kalau penyebab harga tinggi itu apa sih? Ya, itu tergantung permintaan ya, permintaan banyak, kadang stoknya juga menipis jadi harga bisa naik seperti itu. Sementara Polres Boyolali juga telah menerjunkan tim Satgas Pangan untuk memantau proses distribusi barang di pasaran. Petugas juga akan memantau di sejumlah gudang beras dan minyak goreng yang ada di Boyolali untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan barang. Pihak Polres juga bakal menggandeng pihak Bulog untuk melakukan intervensi jika nantinya terjadi kenaikan harga. Ya, untuk mengantisipasi harga adanya penimbunan ini menjelang hari raya ini kita akan tingkatkan kegiatan pengecekan ke pasar, kemudian ke gudang-gudang distribusi, kemudian termasuk juga bekerjasama dengan teman-teman Bulog, ya, memastikan bahwa penyerapan itu Bulog itu mendapatkan porsi agar bisa menampung beras sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu antisipasinya. Jadi pada saat nanti tiba-tiba terjadi penimbunan atau lonjakan harga, Bulog ini sebagai instansi yang akan menurunkan harga beras itu sendiri supaya harga beras bisa tetap normal. Di luar. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk bisa kembali menurunkan harga sejumlah komoditas ini agar masyarakat tidak terbebani terlebih di saat mendekati Lebaran. Azza Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV. Ketersediaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Karanganyar dipastikan aman saat puasa Ramadan hingga Lebaran mendatang. PT Pertamina akan menambah kuota penyaluran gas LPG ukuran 3 kg kepada masyarakat sepekan menjelang Lebaran. Hal tersebut dikatakan SBM Yogyakarta 7 Gas PT Pertamina Hanif Pradipta Nur kepada Komisi B saat sidak ke SPBE Macanan pada Rabu lalu. Hanif mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan bagian perekonomian Pemkab Karanganyar untuk memastikan ketersediaan gas LPG ukuran 3 kg. Kami juga bersinergi dengan bagian perekonomian maupun perdagangan Kabupaten Karanganyar, di mana insya Allah di Ramadan kali ini stok tersedia aman karena juga di pekan yang sebelumnya kami sudah memberikan penambahan di luar rata-rata penyaluran normal sebanyak 40%, sehingga itu untuk menyambut Ramadan dan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan di masyarakat.
selanjutnya juga menjelang akhir Ramadan yaitu Idul Fitri, kami juga akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah apa dirasa penambahan untuk wilayah Karanganyar menjelang Idul Fitri, karena memang peningkatannya sangat signifikan ya, kurang lebih kemungkinan 200% rata-rata harian untuk menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Latri Listiawati, mengatakan ketersediaan gas subsidi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Menurut Latri, penyaluran gas subsidi ini sempat mengalami keterlambatan akibat terkendala cuaca. Kita harus memastikan bahwa ketersediaan LPG, khususnya yang untuk gas melon ini benar-benar harus bisa memenuhi kuota dari masyarakat, sehingga harapannya tidak ada kelangkaan gas maupun juga dari harga harus sesuai. Hal senada dikatakan anggota Komisi B DPRD Karanganyar Wawan Pramono dari hasil sidak yang dilakukan. Ketersediaan LPG 3 kg di Karanganyar aman hingga Lebaran mendatang. Melakukan kunjungan di SPBE Pancadharma Macanan untuk memastikan dan memantau bahwa ketersediaan stok untuk kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini tercukupi. Dan alhamdulillah untuk Karanganyar aman, tercukupi. Iwan Iswanda, E-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Ratusan warga Sleman, Yogyakarta menyerbu pasar sembako murah yang digelar tim pengendali inflasi daerah. Mereka rela antri demi mendapatkan beras dan sembako dengan harga murah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Ratusan warga Sleman memadati lokasi pasar sembako murah di Gor Pandowo Harjo pada Kamis lalu. Mereka rela antri untuk mendapatkan sembako dengan harga murah seperti beras, telur, minyak goreng, serta daging ayam. 5 kg beras medium dijual dengan harga Rp55.000. Telur dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya dan minyak goreng Rp18.000 per liternya. Sementara daging ayam dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Harga ini lebih murah sekitar Rp2.000 dibanding di pasaran. Sejumlah warga mengaku cukup terbantu dengan adanya pasar murah karena harga sembako di pasaran sudah naik. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Ini saya mengikuti pasar murah karena menurut saya sangat terbantu kebutuhan ekonomi saya. Mengingat semua bahan pokok itu mahal-mahal, saya sangat senang dan bahagia ada terbantunya pasar murah yang diadakan di Kelurahan ini. Tahu info ini dari mana Pak Haris? Tahu dari grup, ada grup di Padukuan, ada di share di grup, terus saya mengikuti ke sini. Beli apa aja, Bu, tadi? Beli gula, beli minyak, beli terigu. Emang harganya di bawah harga pasar atau berapa? Ya sangat di bawah pasar, sangat murah. Selisihnya berapa? Selisihnya ya sekitar 2.000, kalau enggak ya 3.000. Pokoknya terbantu lah, sangat murah. Pasar sembako murah digelar guna meringankan beban masyarakat saat Ramadan dan Lebaran nanti. Pasar murah itu sebagai salah satu upaya yang memang bulan puasa, Idul Fitri itu kan setiap tahun kan kebutuhan masyarakat kan meningkat. Kita berusaha dengan semua pihak masyarakat juga bijak dalam berbelanja. Tahun ini pasar murah di tingkat kelurahan. Ya. Kenapa Pak? Ya. Kalau dulu di Kaluran di 17 Kaluran ya, kita di 36 Kaluran. Makanya 2 kelurahan biar masyarakat lebih dekat, menjangkau tempat-tempat masyarakat.
Operasi pasar murah akan digelar hingga tanggal 21 Maret di 36 kelurahan di Kabupaten Sleman. Tim Liputan e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Bulan Ramadan, program MBG di Karanganyar tetap berjalan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karanganyar tetap berjalan selama bulan Ramadan. Program MBG ini dimulai awal masuk sekolah, yakni pada 6 Maret 2025. Bapak nggak kelihatan saya. Kenapa? Pak Guru juga. Sini saya. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana usai menyerahkan paket makan gratis kepada siswa SD Negeri 4 Bejen pada Kamis mengatakan sesuai arahan Badan Gizi Nasional MBG tetap diberikan selama bulan Ramadan. Menurut Ade, MBG pada bulan Ramadan menu yang disediakan berbentuk makanan kering dan tanpa nasi seperti roti, kurma, telur, susu dan buah. Porsi makanan juga dibedakan sesuai dengan kelompok usia. Dikatakannya saat ini program MBG baru berjalan di 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Colomadu, Gondang Rejo, dan Karanganyar Kota. Berikan MBG-nya tetap diberikan, tapi dalam bentuk nanti dibungkus dibawa pulang. Harapannya untuk buka puasa. Itu. Tadi kalau dari hasil tadi melihat MBG yang diberikan seperti apa Pak Mas Babu? Hasilnya ya ini karena bulan puasa, tentu tadi ada kurma, ada susu, ada roti, dan juga ada telur. Maka ini nanti yang mungkin kan juga yang tidak basi sampai sore, dan ini ya bagus. Dan mungkin kalau masih nanti akan kalau masih kurang diperbaiki ya diperbaiki, kalau udah bagus ya pasti akan dipertahankan. Sementara itu, Kepala SPPG Kalurahan Popongan, Nadia mengungkapkan, MBG di Kecamatan Karanganyar Kota diperuntukkan bagi 3.255 siswa, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Iwan Iswanda, e-Channel TV Karanganyar, Jawa Tengah. Seorang ibu rumah tangga warga Ulu Jami, Kabupaten Pemalang menjadi korban dugaan penipuan dalam lelang emas di kantor pegadaian unit pelayanan cabang Ulu Jami. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kejadian dugaan penipuan ini bermula ketika Nyonya Sofiatun ditawari emas oleh seorang agen pegadaian berinisial Nyonya T dengan harga 200 juta rupiah. Dia menyatakan hanya mampu membayar 60 juta rupiah. Transaksi dilakukan langsung di kantor pegadaian Ulu Jami Pemalang. Saat menyerahkan uang kepada pegawai pegadaian yang bertugas, dia tidak menerima bukti pembayaran dan justru diarahkan untuk mendapatkan dari agen T. Karena tidak curiga, dia pulang setelah menerima emas berupa perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Namun ketika dicek, ternyata emas tersebut palsu. Merasa tertipu, dia mengembalikan emas tersebut kepada agen T dan berupaya meminta kembali uangnya ke pegadaian. Namun, usahanya menemukan jalan buntu. Makanya kan dia katanya kerja di dalam kantor pegadaian katanya. Nah terus saya suruh pembeli emasnya yang di sana katanya sejumlah 200-an juta. Tapi karena saya itu baru pulang umroh, jujur saya uang nggak ada sebanyak itu. Katanya uang hanya segini gitu. Saya bilang, nah kata Mbak, ya seadanya, nyatanya adanya segitu. Tapi transaksi gimana Mbak? Saya bilang gitu. Nanti di kantor aja di pegadaian. Oke. Tanda buktinya Mbak nanti di sana saya serahkan gitu. Setelah saya ikut ke sana ke kantor, ternyata di kantor saya suruh ngasihkan uang sama itu Mas Mulyadi. Nah, Mas Mulyadi itu menerima. Lalu saya tanyakan Mas lah mana itu tanda bukti saya sudah ngasih uang. Oh nanti minta saja sama Mbak Turipah. Turipah itu oknumnya. Setelah itu Mbak itu ngasih uang itu ke kantor gimana aku nggak tahu karena aku di dalam. Lalu Mbak Turipah bilang kan sudah transaksi, nanti tak kasih bukti, kamu pulang dulu gitu. Itu kesalahan saya kok saya nggak langsung minta di sana. Tapi setelah di luar memang aku dipanggil kasih emas-emas itu dan tanda bukti pegadaiannya baru. Udah saya pulang
itu kronologinya. Uangnya diserahkan berapa, Bu? 60 juta. Itu pembelian atau lelang, Bu? Itu katanya lelang. Lelang, emas hasil lelang. Ibu rebus itu. Nebus. Berapa gram, Bu, emas yang ditebus itu? Itu kalau di gram kan saya nggak tahu masalahnya, itu pokoknya saya sistem beli 60 juta. Oh, uangnya 60 juta. Nah, emasnya berupa apa, Bu? Kalung, cincin ada atau? Kalung, gelang, cincin, kalung ada 4. Pimpinan cabang Pegadaian Pemalang, Kusworo, membenarkan bahwa T adalah salah satu agennya. Namun, ditegaskan bahwa Pegadaian tidak pernah melakukan lelang emas palsu. Kita tidak pernah melelang barang palsu. Sekali lagi tolong dicatat bahwa Pegadaian tidak pernah melelang barang palsu. Kalau pemasukan ya, namanya kita manusia, akses salah ya. Tetapi ketika kita lelang, kita tes lagi dan jamin tidak ada yang palsu. Jadi terkait dengan berita itu adalah saudara S dan agen saudara T itu di akhir bulan Januari datang ke kantor Pegadaian untuk top up saldo, karena untuk syarat sebagai agen pembayar harus ada top up saldo mencukupi untuk melakukan transaksi. Nah, di hari tersebut beliau membawa uang cash besar 60 jutaan kurang lebih, mau ditopakkan ke Pegadaian. Namun karena sudah siang, terbloket dan pembatasan saldo maksimal kas cabang, akhirnya uang dikembalikan lagi kepada agen saudara T, saudari T, untuk kita serahkan top up di bank ataupun pos dan lain-lain, Pak, karena kita tidak terima. Akhirnya uang kita hasilkan kepada T. Nah, si S ini yang tadi datang berdua itu ternyata sudah tidak ada ketika kita uang sama orang petugas Pegadaian kembalikan, sudah pulang lebih dulu. Alasannya ada keperluan, dia pulang, sehingga praktis uang sebesar 60 jutaan kita kasihkan kepada agen Pegadaian, Ibu T. Nah, selang berapa lama ternyata si nasabah ini menanyakan tentang keberadaan uang itu. Maka si T ini berkilah terus, dikejar beberapa kali. Akhirnya untuk meyakinkan kepada Ibu S ini, T ini menyerahkan sejumlah gram emas untuk atau sebagai jaminan bahwa dia tidak bohong. Ini barang kasih emas untuk menggali uang yang dia bawa. Tetapi Ibu S itu kurang yakin, makanya membawa kepada rekannya di Wiradesa untuk dinilai atau ditaksir ya. Belakangan ternyata emas tersebut palsu. Terkait laporan dugaan penipuan yang dilakukan agen T, Kusworo menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman. Jika terbukti bersalah, agen tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Kermit Slater, e-Channel TV. Warga kota Surakarta rela antri untuk mendapatkan bubur samin khas Banjar di halaman Masjid Darussalam, Serengan, Surakarta selama Ramadan. Pembagian takjil ini merupakan tradisi tahunan yang digelar jelang buka puasa. Berikut ini informasinya. Inilah suasana halaman Masjid Darussalam, Surakarta pada sore hari. Saat bulan Ramadan, di Masjid Darussalam setiap hari menyaksikan kesibukan pengurus masjid membuat bubur samin, bubur khas Kalimantan. Tidak kurang dari 50 kg bubur diolah setiap hari untuk konsumsi sebanyak 1.200 hingga 1.300 porsi. Proses memasak dimulai sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Bubur yang dibagikan ini memiliki khas unik yang berbeda dengan bubur lainnya. Karena selain bahan beras, komposisi bubur khas Ramadan ini berupa santan, aneka sayur, rempah-rempah, susu, serta daging sapi. Tidak heran jika bubur ini sangat bergizi dan diminati oleh warga sekitar kota Surakarta. Usai sholat asar sambil membawa rantang ataupun wadah yang sudah dibawa dari rumah, ribuan warga dari berbagai wilayah di Surakarta dan sekitarnya pun memadati halaman di belakang masjid.
Setelah didoakan bersama oleh takmir masjid, bubur samin yang sudah matang pun kemudian mulai dibagikan kepada warga. Ratusan warga rela mengantri demi mendapatkan bubur samin khas Kalimantan tersebut untuk berbuka puasa. Bagi warga masyarakat Surakarta dan sekitarnya, jika menginginkan bubur samin yang gurih dan lezat, bisa datang selepas sholat asar dan mengantri. Tradisi berbagi bubur samin ini sendiri akan terus dilakukan jamaah dan pengurus Masjid Darussalam hingga bulan puasa berakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tahun ini Masjid Darussalam masih bisa membuat dan membagikan bubur samin kepada masyarakat luas. Untuk perharinya kita bikin 50 kilo beras dengan perkiraan jadinya nanti sekitar 1.300 porsi. Yang 1.100 porsi dibagikan untuk masyarakat umum seperti yang Anda lihat sekarang ini, dan yang 200 porsi untuk takjil di masjid waktu nanti buka puasa. Proses pembuatannya berapa lama? Proses pembuatannya dimulai dari jam 11 itu masak air, nanti sekitar asar itu sekitar 4 jam baru matang. Khasnya bubur samin sendiri apa? Ya, ini rasanya rasa Timur Tengah biasanya gitu, rasa Kalimantan, rasa Melayu, rasa Timur Tengah. Rasa ada kayak minyak onta, tapi kalau di sana onta, di sini kambing pakainya. Minyak saminnya pakai bahan kambing. Apa aja sih Pak bahannya Pak? Bahannya ada daging, ada rempah-rempah, kemudian ada kelapa, parutan kelapa itu ya, kemudian bahan pokoknya beras. Sayur mayur sudah pasti ada, ditambah lagi yang jadi ciri khasnya yaitu minyak samin. Ini nanti sampai kapan? 1 bulan penuh insya Allah. Kita buat 1 bulan penuh supaya nanti juga tidak ada pergeseran dari waktu ke waktu, kita tetap dari kita 1 bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Anur, E-Channel TV. Pemirsa, informasi dari Surakarta, Jawa Tengah ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di E-Channel TV. Saya Alfa Nabil dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.